Shalom! Shalom adik-adik, selamat bergabung di ibadah online SPA GKE Getsemani hari Minggu tanggal 29 November 2020. Adik-adik, yuk semuanya kita siapkan diri kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita angkat pujian kita sekolah minggu paling Yahud. Boleh sambil tepuk tangan, ikuti gaya-gaya kakak di depan ya. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Kita angkat pujian ini dari awal lagi. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita bersama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami telah dibangunkan dan saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semangat, kakak-kakak semangat. Wah, kakak-kakak di sini semangat, adik-adik di rumah harus lebih semangat. Setuju kakak-kakak? Setuju. Wah, yuk adik-adik berdiri. Kita angkat pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Boleh sambil tepuk tangan ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita angkat pujian ini lagi dari awal. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenam, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang disayang, sayang-sayang disayang. Aku diangkat jadi anaknya. Jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku
Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan cerita dari Alkitab. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati firman-Mu ini agar dapat berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah oke adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 dengan perikop orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat orang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu dengan matanya sudah melek. Oke adik-adik, kita kan sudah membaca Alkitab. Sekarang saatnya kita untuk menyaksikan video animasinya. Ayo adik-adik, saksikan ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. "Aku dapat melihat." Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" "Benar, dialah ini." Bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat."
bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, Aku percaya, Tuhan. lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Oke adik-adik, bagaimana tadi animasinya? Pasti seru kan? Sekarang kakak ingin menyampaikan sedikit kesimpulan dari cerita yang sudah adik-adik saksikan sebelumnya. Adik-adik, kita harus mengucap syukur atas anugerah yang telah Tuhan berikan untuk kita. Kita sudah diberikan sepasang mata untuk melihat keindahan ciptaan Tuhan. Kita diberikan tangan yang bisa bergerak, dan kita juga diberikan Tuhan kaki yang bisa melangkah kemana saja. Atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, jangan sampai kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya, kita mencontek tidak boleh, kita mencuri juga tidak boleh, apalagi tangan kita gunakan untuk memukul teman kita sendiri. Itu juga tidak boleh adik-adik. Anugerah yang sudah Tuhan berikan harus kita jaga dan kita gunakan untuk hal yang baik. Misalnya untuk kita membantu orang tua di rumah, misalnya menyapu rumah atau menyiram tanaman. Satu lagi adik-adik, pesan kakak terakhir. Walaupun kita dalam keadaan sakit, kita harus tetap mengucap syukur. Terima kasih. Baiklah adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mempersembahkan persembahan syukur. Tapi sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Lola. Adik-adik, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik akan hidup kami. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, dan biarlah persembahan kami ini sangatlah berguna untuk pelayanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Adik-adik bisa mengasih uangnya di dalam amplop yang telah kakak sediakan dan kakak antar di rumah adik-adik semua. Nah, kita angkat pujian kita untuk persembahan syukur kita. Mata Tuhan melihat. Boleh sambil bertepuk tangan.
Baiklah adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian kita, terima kasih Tuhan. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita dan kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Esther. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami hingga pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin menaikkan doa syukur kami Tuhan. Kami ingin mendoakan orang tua kami. Engkau berkati orang tua kami Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan Tuhan. Engkau berikan mereka pekerjaan yang luar biasa Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami guru-guru sekolah minggunya kesehatan juga Tuhan, untuk agar tetap bisa melayani anak-anak kami di rumah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, dengan berakhirnya lagu Bapa Terima Kasih tadi, berakhir juga ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak harap adik-adik kita dapat bertemu kembali di ibadah online SPAGKE Getsemani minggu depan. Kakak tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati.